Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di special interview. Caimin, sebelum bersanding dengan Mas Anies gitu, sempat ada komunikasi terakhir dengan Pak Prabowo tuh apa? Ya sebetulnya komunikasi itu kan berlanjut lama ya, terus menerus, dinamika, dialektika, dan di akhir-akhir memang ya komunikasinya dengan teman-teman yang ada di Gerindra, karena waktu, karena tidak sempat dan seterusnya. Tapi komunikasi saya dengan teman-teman Gerindra so far sangat baik, bahkan ya perbedaan ini jangan sampai mengganggu pertemanan, perkawanan, persahabatan, apalagi permusuhan. Sepakat udah baik-baik aja lah. Gitu. Iya. Caimin, tapi kenapa? Apa sih membuat keputusan untuk mengumumkan bakal cawapres dari Pak Prabowo itu lama? Dan kita tahu bahwa PKB adalah salah satu partai yang paling dulu bersama gitu kan, dan mesra sekali loh pada saat itu. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa alasan yang diberikan tuh apa sih? Pasti kan kayak kalau tadi kan Caimin bilang bahwa nanti dulu jadi kasih deadline, itu kan sebenarnya pasti juga mengejar kan ke pihak Pak Prabowo kan. Apa sih alasan yang diberikan? Ya saya susah untuk bercerita ya karena saya sudah pindah koalisi baru. Saya nggak mungkin cerita beberapa hal yang sifatnya sangat internal di antara saya dengan teman-teman di Gerindra. Ya intinya bahwa ini proses yang natural sekali dan saya kok menyimpulkannya ini jalan Tuhan ya. Nah kemudian bergabung dengan Mas Anies Baswedan itu seperti pertanyaan teaser saya itu akhirnya karena kecocokan atau ada membawa kekecewaan? Iya, yang jujur ya, jujur. Saya itu sebetulnya dengan Mas Anies ini lama bersama-sama di Jogja, sama-sama di Gajah Mada, lama betul. Di Jakarta waktu jadi gubernur, komunikasi, diskusi, nggak pernah berhenti. Waktu jadi aktivis Jakarta Jogja ngelawan Orde Baru waktu itu juga sama-sama di PES mahasiswa juga bareng. Nah, kemudian lama lah ya, terus kemudian jadi gubernur, takdir Mas Anies, takdir saya di parlemen dan partai, udah komunikasinya juga putus sambung. Tapi bahwa saya sama Mas Anies ini bukan orang baru, udah kenal sangat dekat dan sama-sama tahu. Ada juga mengatakan gini, ini kalkulasi yang logis sebenarnya dari Caimin. Ketika waktu berdua mungkin ya kansnya cukup besar, tapi ketika kemudian ada Golkar dan PAN, di situ juga ada Pak Erlangga sebagai ketum, PAN juga membawa Erick Thohir yang ditawarkan menjadi pendamping Pak Prabowo. Jadi kayak Caimin makin kecil sementara yang di sini masih menahan-nahan deklarasi sehingga kalkulasi politiknya masuk juga, benar nggak? Iya sebetulnya gini ya, saya ini kan ditugasi oleh PKB, oleh kiai-kiai untuk mengawal 3 hal. 1, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, ajaran NU dan pesantren. Di situ formula kehidupan masyarakat ada, formula kehidupan bernegara ada, NKRI harga mati tiap hari menjadi doktrin ajaran kita, Pancasila, sakti Pancasila itu menjadi ideologi yang tidak pernah putus dari kehidupan saya. Artinya saya sering sama teman-teman menyebutnya ini mandat ajaran, mandat ideologi. Yang kedua mandat sejarah. Saya ini jelek-jelek begini adalah penerus perjuangan politik yang dirintis kakek-kakek buyut saya, para pendiri NU, yang berjuang di parlemen, yang berjuang di pemerintahan, yang memang secara natural kemudian menjadi pemegang mandat sejarah. Saya tanya Mas Anies, sanggup nggak kita bareng-bareng mengawal semua cita-cita warisan sejarah dan warisan ideologi dan ajaran-ajaran ini? Mas Anies sanggup. Saya udah tahu pasti sanggup karena dari awal sudah sama, sudah ngerti lah ya. Apa sih yang disampaikan oleh Pak Surya pada pertemuan yang akhirnya meyakinkan hati Caimin? Yang meyakinkan tuh Pak Surya atau Mas Anies? Iya Pak Surya yang pertama kali meyakinkan saya. Ayo Min, koalisi sama Nasdem. Aku tahu kamu, kamu tahu saya. Aku tahu ideologimu, kamu tahu ideologi Nasdem. Kita sama-sama merah putih, kita sama-sama NKRI, kita sama-sama untuk Indonesia. Kita mungkin bisa berjodoh, dia bilang gitu pengantarnya. Saya, iya bang, pasti insya Allah kita berjodoh bang. Ya, tapi jangan lama-lama. Nah itu situ ceritanya. Dia dapat deadline baru. Nah Caimin, bicara soal Prabowo, terakhir juga ada statement dari Pak Prabowo yang mengatakan
tenang saja, insya Allah PKB akan hadir kembali. Ya, sempat juga lihat kan, bahkan dikatakan ketika hidup Gerindra, hidup PKB juga hidup gitu. Ada PSI di situ, ada Golkar, ada PAN, ada PBB dan lain-lain. Dikatakan insya Allah balikan dengan Koalisi Indonesia Maju. Menurut Caimin, kan kenal dengan Pak Prabowo. Ya, itu harapan atau sindiran? Iya, bisa sindiran, bisa harapan. Namanya ibarat perkawinan itu kan pacaran setahun. Masa sih pacaran setahun tidak ada memori-memori indah? Nah, itu pastilah. Kayak pacaran itu kalau baru putus kan ada rindu-rindu juga. Belum move on. Belum move on. Jadi Caimin udah move on apa Tapi belum? politik harus move on. Oh. Nah, saya pernah bilang kalau saya sama teman-teman, sebetulnya kalau kita nggak jadi koalisi sama Gerindra, saya itu kasihan Pak Prabowo, terlalu berharap gitu. Terus ada teman yang ngomong, ya faktor kalkulasi politik lah, jangan faktor psikologis gitu. Jadi ada beban psikologisnya juga ya, Caimin ya? Iya namanya pisah ya. Soalnya kan kalau politik kan kesannya yang tek gitu. Betul ya. Kalkulatornya jalan, kalkulasi jalan. Betul, yang namanya kemanusiaan kita itu kan kadang-kadang muncul ya, sehingga ini jalan politik, maka jalan politik harus cepat. Caimin, benar nggak sih secara khusus dalam koalisi Prabowo juga membahas nama Gibran Raka Buming Raka masuk dalam bursa baca wapresnya Pak Prabowo? Waduh, itu sih panjang ya, banyak sekali yang dibahas dari awal koalisi sampai sekarang. Berbagai dinamika, tapi menurut saya kok lebih baik saya nggak usah bahas yang itu, karena itu biarlah menjadi keputusan Pak Prabowo dan teman-teman di sana. Tapi nama Gibran benar terbahas dalam saya rekan-rekan koalisi? Rasanya tidak etis ya saya sampaikan ke publik beberapa hal menyangkut apa yang menjadi pembicaraan internal di kami waktu itu. Saya akan lebih baik move on dengan Mas Anies dan Nasdem ini. Saya kira kita memulai babak baru yang saya kira ini sudah konkret, tinggal nunggu waktu untuk pendaftaran di KPU. Oke. Caimin dalam beberapa survei ada yang menyebutkan ketika PKB berkoalisi dengan Gerindra, banyak konstituen dari PKB yang setuju memilih Pak Prabowo. Nah sekarang kan sudah berpindah koalisi, sudah bahkan dideklarasikan. Itu menjadi pekerjaan yang cukup berat. Seperti apa nanti yang akan Caimin lakukan? Karena elitis tentu sudah mengambil keputusan, jangan-jangan yang bawahnya yang belum bisa menerima. Itu gimana Caimin? Itu proses biasa ya. Jadi para pendukung PKB, pecinta PKB itu tentu memahami dan berharap keputusan awal itu terjadi gitu kan. Apalagi saya sama teman-teman PKB kira-kira 1 tahun lebih berkampanye tentang Pak Prabowo dan saya. Itu diterima. Kemudian tiba-tiba pindah haluan tentu tidak serta-merta. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah para pemilih PKB, konstituen PKB, warga Nahdien, kiai-kiai ketika sudah diambil keputusan, beliau akan merestui dan mendukung keputusan organisasi, bukan keputusan Muhaimin. Ya. Makanya ketika ambil keputusan saya nggak ikut, supaya jangan dikira saya yang punya kemauan. Keputusan organisasi itu berkali-kali pemilu ditaati oleh seluruh loyalitas kita. Oke, baik. Kita akan jeda lagi Caimin. Kita lanjutkan setelah membahas Pak Prabowo, kita akan membahas Pak Jokowi. Habis ini, apakah sebagai partai pendukung pemerintah, Caimin juga sempat minta restu ke Pak Presiden? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya juga sempat nawar ke Bang Surya. Nah, saya mau tanya itu, nawarnya gimana? Bang, cita-cita saya sih presiden, Bang. Kau jangan macem-macem kau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.